Sekarang kita akan belajar tentang visibility. Jadi visibility atau yang biasa disebut sebagai access modifier ini digunakan untuk mengatur dan membatasi akses dari properti atau method yang ada pada sebuah kelas. Jadi ada 3 macam visibility. Yang pertama ada public, yang mana properti atau method public ini bisa dipanggil atau digunakan dari mana saja. Terus kemudian yang kedua ada protected, yang mana protected ini hanya bisa digunakan oleh kelas itu sendiri beserta turunannya. Terus yang ketiga ada private, yang mana kalau private ini property atau method yang private, ia bisa dipanggil di dalam kelas itu sendiri. Jadi langsung kita contohkan aja, misalkan di sini kita punya kelas hewan 7. Di sini ada properti kaki, nama. Di sini kita pasang public misalkan untuk nama. Terus kemudian untuk kakinya kita set private. Terus yang ketiga di sini kita tambahin protected mamalia. Terus di sini kita tambahin mamalia. This dot mamalia. Nah, sekarang kita coba contohkan di sini. Di sini ada method yang namanya berjalan. Kalau kita panggil di sini this dot nama bisa, karena di nama ini public. Kalau kita panggil this kaki, dia juga bisa. Karena private masih bisa diakses oleh kelas itu sendiri, ataupun kaki, mamalia. Nah, di sini masih protected, maka dia masih bisa dijalankan di sini. Oke. Terus kemudian di sini kita bikin satu kelas lagi yang namanya katak lagi, ya. Kita extend ke hewan 7. Terus kemudian kita di sini mau main-main dengan private. Jadi di sini kita set private. Misalkan katak itu ada umur telur. Jadi umur dari telurnya itu berapa hari? Misalkan 4 umur telurnya. Terus kemudian di sini ada private umur kecebong. Ketika dia jadi kecebong itu berapa umurnya? Misalkan kita di sini 7 hari. Terus kemudian kalau dia sudah jadi katak, dia umurnya berapa? Misalkan 90 hari atau 3 bulan. Ini saya ngawur ya. Nggak ada fakta sama sekali. Saya cuman asal aja. Hanya untuk keperluan contoh. Terus kemudian di sini kita pasang atau kita bikin satu method yang namanya get umur. Yang mana get umur ini dia ngeprint jumlah dari semua ini propertinya. Misalkan this dot umur telur ditambah this dot umur kecebong dan this dot umur katak. Nah, di sini karena ini private, maka kita masih bisa mengakses propertinya. Karena private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Tapi kalau kita coba panggil di sini, this dot, kita mau panggil mamalia dari parent kelasnya. Mamalia. Nah, ini masih bisa, masih boleh. Terus kemudian kita coba. Karena dia protected ya, mamalia ini. Protected adalah properti yang masih bisa dipanggil selama itu masih di dalam kelas itu sendiri atau kelas turunannya. Kemudian kita coba panggil panggil properti nama, this dot nama. Ini juga ada. Masih nggak ada error, boleh. Tetapi kalau kita coba untuk mengakses kaki, this dot kaki.
itu nggak ada. Nah, kaki nggak ada, error. Karena ini private. Jadi, kalau kita baca di sini keterangannya, properti kaki ini adalah private dan hanya bisa diakses melalui di dalam kelas hewan ini sendiri. Jadi, kelas turunannya dia nggak bisa mengakses ini, kaki. Terus kemudian setelah kita dapat ini, kita coba jalankan cons katak 7 sama dengan new katak. Di sini misalkan nama, ada kaki, false misalkan. Nah, di sini kalau kita panggil katak dot umur telur, itu nggak bisa. Jadi konsepnya adalah pada kelas katak ini kita ingin menyembunyikan properti ini karena kita merasa bahwa properti ini nggak perlu klien tahu. Jadi klien nggak perlu tahu apa isi dari properti ini. Jadi mereka taunya hanya metode ini. Maka ketika kita mengakses get umur, maka ya dia mendapatkan semua penjumlahan dari properti ini. Kalau kita di sini dot umur telur itu nggak ada, umur ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi semuanya disembunyikan dari dunia luar. Yang hanya tampil hanya bisa get umur aja, gitu. Jadi ini fungsi dari visibility. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelas yang mana propertinya nggak boleh orang tahu atau si klien nggak boleh mengakses properti itu, maka kita jadikan aja properti itu sebagai private. Jadi kita hanya expose properti yang memang diperlukan oleh si klien, gitu sih. Jadi itu untuk visibility, semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke video berikutnya.